sana yang tinggi di depan katanya. Itu anak balik. Pakai no. Aturannya apa ini? Aturan harus ditaati. Jam-jam. Apa biasa mobil lawannya sembarang orang. Ini kelas berapa? Bro, kunaon bro? Masukin nomor saya aja. Buat bang. Kalau untuk buat yang kita cicip. Pacaran apa? Udah main kuat-kuat nah asal pada pantas pacaran masih sedang. Cicing dulu panggil. Kok dari sana akan terapi. Satu. Baik untuk semuanya. Lagi mohon maaf ya, acara ini agak sedikit terlambat karena ada faktor teknis. Jadi untuk kalian semua, meskipun agak sedikit terlambat, usahakan ketika pertama kali masuk ke lapangan, kalian harus langsung berbaris sesuai dengan kelas masing-masing ya. Jangan kayak tadi kalian duduk di belakang, diam, berkerumun ya, suruh berbaris susah ya, sehingga kalian memperlambat juga waktu ya. Sudah terlalu siang, ini kalian belum siap juga, maka upacara akan semakin lama ya. Baik, untuk serunya ya. Komando saya Melly. Siap.
Gerak! Mohon bantuannya nih, kelas yang ini masih goyang-goyang lihat tuh. Barisannya belum lurus. Pemimpin pasukan silakan atur kembali pasukannya lihat ke belakang. Mohon perhatian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pengibaran bendera hari Senin tanggal 15 bulan November tahun 2021 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Laporan masing-masing pasukan kepada pemimpin upacara.
Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara, hormat! Tegak, gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Lapor, upacara pada hari Senin, tanggal 15 November tahun 2021 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengeningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengenang Allah para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama dari kalangan para ulama, marilah kita menunjukkan mengenang jasa-jasa mereka, mendoakan mereka mudah-mudahan mereka diterima, ditetapkan dalam iman Islam, dijadikan penghuni surga. Menghentikan Cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila dari pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Ikrar Jabal Tolak Kekerasan dan Ikrar Pelajar SMK Negeri 6 Garut oleh petugas diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang paling mulia di negara, kemajuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
menyanyikan march SMK Negeri 6 Garut diikuti oleh seluruh peserta upacara. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pembina OSIS, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kompetensi Keahlian, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian pengajar SMK 6 Garut, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak siswa dan siswa SMK 6 Garut. Puji serta syukur mari kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa melaksanakan upacara bendera dengan baik. Kegiatan upacara ini saya nilai berjalan cukup baik, pemimpin sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, pengibar juga sudah melaksanakan dengan baik. Paduan suara dengan merdunya menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya, kemudian pembaca undang-undang juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semua petugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kegiatan upacara ini saya nilai sangat baik. Boleh berikan tepuk tangan kepada petugas kali ini. Mungkin satu yang ingin saya koreksi, peserta sudah cukup baik, hanya yang pingsan mohon diminimalisir ke depan. Jadi sebelum berangkat upacara sarapan pagi terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para tabiinnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan di hari nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak sayangi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah selalu mengikuti para ulama, para alim ulama, para orang saleh, para guru. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Inna ulama warasatul anbiya, artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi.
bulan ini, bulan November, bulan mengingat jasa para pahlawan, ada baiknya kita mengingat jasa para pahlawan dari kalangan ulama. Pahlawan tersebut antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah tokoh ulama pendiri NU Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Organisasi kebangkitan para ulama tersebut bergelut dalam melawan penjajahan. NU membuat sebuah resolusi jihad fisabilillah yang direkomendasikan untuk pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, dan jihad fisabilillah untuk umat Islam dengan fatwa setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran wajib berperang. Keduanya diputuskan menjadi pernyataan resmi organisasi NU pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan tanggal tersebut hari ini kita diperingati sebagai Hari Santri. Selanjutnya, pahlawan dari kalangan ulama yaitu Abdul Wahid Hasim. Beliau adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ayah dari presiden keempat kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tercatat sebagai salah seorang anggota BPU PKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan anggota Panitia Kemerdekaan Indonesia PPKI. Selanjutnya ada juga ulama Kiai Haji Jainul Arifin. Di antaranya jasa beliau adalah pada pembentukan pasukan semi militer Hizbullah, kemudian menjadi panglimanya, pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR gotong royong. Selain itu juga berjasa dalam menjadi anggota pekerja Komite Nasional Pusat atau KNPI. Selanjutnya, ulama yang menjadi pahlawan bagi negara kita yaitu Kiai Haji Jainal Mustafa. Dirinya merupakan salah satu kiai yang secara terang-terangan melawan penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti oleh Jepang, tetap menolak kehadiran mereka, bersama para santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Dan atas jasanya dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Selanjutnya, Kiai Haji Idam Khalid tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda, juga sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Atas jasanya, Kiai Idam Khalid ditetapkan sebagai pahlawan pada tanggal 8 November 2011. Kemudian pada 19 Desember 2016, pemerintah mengabdikannya dalam pecahan uang kertas, pecahan 5.000. Selanjutnya, pahlawan dari kalangan ulama yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Mbah Wahab atau Kiai Wahab merupakan salah satu pendiri NU. Sebelumnya dikenal pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar, pergolakan pemikiran, pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon, kebangkitan negeri, pendiri Nahdlatul Tujar, kebangkitan para pedagang. Pahlawan dari kalangan ulama selanjutnya As'ad Samsul Arifin. Beliau adalah motor dalam menggerakkan massa dalam pertempuran penjajah pada 10 November 1945. Selepas kemerdekaan merupakan penggerak ekonomi sosial masyarakat dan menyerap aspirasi dari warga, kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata. Selanjutnya, Kiai Haji Samun pada tahun 1944 dilantik menjadi komandan Batalion Petak Pembela Tanah Air berpangkat mayor, memimpin 567 sampai 600 pasukan saat TKR dibentuk 5 Oktober 1945. Pangkatnya naik menjadi kolonel, komandan divisi 1 TKR dengan memimpin 10.000 pasukan. Selanjutnya ada pula Kiai Haji Maskur, adalah tokoh NU yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI. Di antara kontribusinya adalah ikut terlibat dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Haji Maskur juga tercatat sebagai pendiri Pembela Tanah Air, Tentara Petak, yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Dan ketika pertempuran 10 November 1945, nama beliau muncul menjadi pemimpin barisan Sabilillah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, itulah beberapa ulama yang menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Dan masih banyak lagi pahlawan dari kalangan ulama lainnya. Kita harus mengikuti para ulama tersebut sehingga menjadi yang dikatakan sebagai penerus para nabi. Namun kita juga harus berhati-hati karena ada juga ulama su atau adalah juga dikenal yang menyebutnya Aimah Mudilin, para pemuka agama yang menyesatkan. Contohnya dahulu, mungkin ketika Anda masih SMP pernah dengar berita ini, ada ulama dari partai politik Islam tertentu sekaligus anggota MPR, dia melakukan korupsi impor daging sapi, dia tertangkap oleh KPK dan ternyata parahnya dia suka main perempuan, kerusakan pada peternak daging sapi lokal merugi.
Hari ini mungkin dia masih menjalani hukuman akibat korupsi yang dilakukan. Kita harus berhati-hati terhadap ulama yang seperti ini. Kita harus takut, kita harus waspada. Seperti takutnya menghadapi tipuan Dajjal. Seperti hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Hubairah memberi kabar kepadaku Abu Tamim al-Jasiyani berkata memberi kabar kepadaku Abu Zar. Abu Zar berkata, aku berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau bersabda, sungguh selain Dajjal yang paling takutkan atas umatku. Dan beliau berkata sampai 3 kali. Rasulullah merasa ketakutan. Ada yang sama bahayanya dengan Dajjal. Kedua lebih berbahaya dari Dajjal. Berkata Abu Zar, wahai Rasulullah, apa yang selain Dajjal yang kau takuti atas umatmu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para imam atau pemuka agama yang menyesatkan atau ulama su. Ulama sejatinya pemuka agama yang mengayomi mendidik masyarakat untuk menjadi pribadi yang saleh. Namun ulama su justru sebaliknya. Ia menganjurkan kebaikan tapi perbuatannya tidak mencerminkan demikian. Tentang ulama su ini Imam Al-Ghazali kemudian mengutip sabda Rasulullah saat berpesan pada umatnya. Ada yang paling aku tak khawatirkan dari kalian ketimbang Dajjal. Beliau kemudian ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, ulama su. Dengan menyebut aimah mudilin, para pemuka agama yang menyesatkan. Menurut Imam Al-Ghazali, alasan kekhawatiran Rasulullah sebab Dajjal memang bertujuan menyesatkan. Sedangkan ulama su walaupun lidah dan ucapannya memalingkan manusia dari dunia, tapi amal perbuatannya keadaannya mengajak manusia ke sana. Ada beberapa ciri ulama su menurut Imam Al-Ghazali antara lain. Pertama, ia pergunakan ilmunya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, memperkaya diri. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Kalau berceramah meminta bayaran yang mahal sampai berjuta-juta. Padahal Rasulullah selama berdakwah tidak meminta bayaran sepeser pun. Bahkan istri beliau, Sayyidah Khadijah, demi perjuangan Islam yang awalnya kaya raya, ketika sudah menikah setelah berjuang akhirnya beliau mati. Sayyidah Khadijah mati dalam keadaan miskin. Kedua, ciri ulama su yaitu ia menggunakan ilmunya untuk berbangga dengan kedudukannya. Ketiga, ia menyombongkan diri dengan besarnya pengikut dia. Keempat, ciri ulama su yang keempat adalah ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai posisi khusus di sisi Allah karena ciri-ciri pakaian dan kepandaian berbicaranya seperti ulama. Padahal ia begitu tamak pada dunia lahir dan batin. Kelima, ia berkhianat terhadap perjuangan para ulama, pahlawan bangsa ini, berusaha mengganti dasar negara kita dengan khilafah. Mereka merupakan golongan orang-orang yang merugi yang digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, ia hanya bertambah jauh dari Allah. Perintah untuk waspada terhadap ulama su seperti apa yang dikatakan Sufyan ibnu Unayyah. Orang yang rusak dari kalangan ulama kami, maka dia lebih mirip orang Yahudi. Dan orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka dia lebih mirip orang Nasrani. Sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah walladzina yaknizuna jahama bil fidata wala yunfikunaha fisabilillahi fabashirhum biazabin alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menampakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayang, mudah-mudahan kita bisa terus waspada daripada ulama su serta terhindar dari ajakan dan tipuannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa membedakan ulama su dan ulama yang sesungguhnya. Ulama yang memperkaya diri sendiri harus dibedakan dengan ulama yang sederhana yang selalu memakmurkan masjid jauh daripada memakmurkan diri sendiri. Demikian amanat yang disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dan Karatagan SMK Negeri 6 Garut oleh tim paduan suara. Pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesehatan, dan kesempurnaan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami dan berilah kecerdasan untuk memahaminya. Dengan pertolongan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pasukan diistirahatkan. Pengumuman. Ya, baik, terima kasih. Silakan untuk semuanya, silakan dulu cari baju yang enak. Yang tadi kesiangan, yang ada yang di belakang, baris di belakang, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang tadi kesiangan. Saya hai.